Today we are going to learn about this. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, jadi hari ini akan ada 2 poin yang Bapak sampaikan ya. Untuk poin yang pertama, kita akan belajar tentang using adverbs of frequency. Kemudian untuk poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang asking for and giving help. Are you ready? That's good. Here we go. Nah, ini poin yang pertama. Using adverbs of frequency, yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan kata keterangan frekuensi. Adverbs of frequency are used to express how often an action occurs. Jadi, adverb of frequency ini digunakan untuk menyatakan seberapa sering kegiatan yang kita lakukan. Kali ini hanya akan ada 6 adverb of frequency yang akan kita pelajari. So this is number 1. Ada kata every yang memiliki arti setiap. Kata every ini tidak bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Jadi harus ditambahkan kata setelahnya. Every is used to express an action that occurs every certain time. Jadi kata every ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan ataupun yang terjadi pada setiap waktu tertentu. Ingat ya, waktu tertentu. Kata every ini harus ditambahkan kata setelahnya. Misalkan ingin menambahkan nama hari menjadi every Monday, setiap hari Senin. Ataupun misalkan ada kata day menjadi every day, ada week, every week, ataupun month menjadi every month, bahkan year, every year. Oke? Contohnya misalkan dalam kalimat we play football every week. Kita bermain sepak bola setiap minggu. Say it one more time. We play football every week. That's good. Next. Jadi sekali lagi kata every ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ditambahkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada kata always yang memiliki arti selalu. Nah teman-teman, always is used to express an action that occurs all the time. Jadi kata always ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan atau yang terjadi setiap waktu. Oke? Misalkan contoh dalam kalimatnya ya, for example, we always play football. Kita selalu bermain sepak bola. Oke, one more time. We always play football. Kita selalu bermain sepak bola. That's good. Next. Kemudian kata selanjutnya yaitu ada kata usually. Let's say usually. Nah, ini diartikannya biasanya. Oke? Usually is used to express an action that occurs most of the time. Jadi kata usually ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan ataupun yang terjadi hampir di setiap waktu. Oke, jadi masih di bawah kata always ya. Untuk penggunaannya, for example, we usually play football. Kita biasanya bermain sepak bola. Next. Oke, this is number 4. Ada kata often yang artinya sering kali ataupun bisa diartikan sering. Often is used to express an action that occurs many times. Jadi kata often ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan ataupun yang terjadi secara berkali-kali. Dan ini kata often ini masih di bawah kata usually dan juga always. Contoh penggunaannya, we often play football. Kita seringkali bermain sepak bola.
Oke, kita ucapkan sekali lagi, one more time. We often play football. Kita seringkali bermain sepak bola. Next. Kemudian untuk adverb of frequency yang kelima, di sini kita memiliki kata seldom yang artinya jarang. Teman-teman, seldom is used to express an action that occurs rarely. Jadi kata seldom ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang terjadi ataupun yang dilakukan secara jarang ya. Jadi jarang-jarang dilakukannya. Oke, contohnya misalkan dalam kalimat we seldom play football. Kita jarang bermain sepak bola. Nah, teman-teman, kita ucapkan sekali lagi ya. We seldom play football. That's good. Next. And this is the last. This is number 6. Oke? Jadi ini yang terakhir, ada kata never yang artinya tidak pernah. Never is used to express an action that does not occur. Jadi kata never ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang tidak dilakukan ataupun yang tidak terjadi. Oke? Contohnya misalkan dalam penggunaannya ya, we never play football. Kita tidak pernah bermain sepak bola. Oke, say it one more time. We never play football. That's good. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi hanya ada 6 adverb of frequency yang kita pelajari hari ini. Kemudian teman-teman, di sini ada sedikit tambahan. To ask about the frequency, we can say. Jadi untuk menanyakan seberapa sering seseorang itu melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan, kita bisa mengucapkan seperti ini. Rumusnya ya, gunakan how often do you. Kemudian setelah itu tambahkan verb one. Verb one itu kata kerja bentuk pertama, lalu setelah itu objek. Contohnya misalkan, how often do you play football? Berapa sering kamu bermain sepak bola? Mudah bukan? Jadi awalnya kita ucapkan dulu how often. Setelah itu tambahkan kata kerja. Contohnya kalau di sini ada kata play. Setelah itu objeknya ya, yaitu football. Oke? Materi selanjutnya yaitu tentang asking for and giving help. Yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana cara meminta dan juga memberikan bantuan. Memberi di sini berupa respon ya, ataupun jawaban dari permintaan tersebut. Nah, teman-teman, we can use the expression below to ask for help. Jadi kita bisa menggunakan ungkapan di bawah ini untuk meminta bantuan. Kita gunakan can you help me, setelah itu tambahkan verb one dan juga objek. For example, can you help me turn on the light? Can you help me turn on the light? Nah, artinya bisakah kamu atau Anda ya membantuku menyalakan lampunya? Kata turn on itu diartikan menyalakan. The light itu adalah lampu, diambil dari kata cahaya ya, maksudnya lampu ya. Contoh selanjutnya, can you help me open the door? Bisakah kamu membantuku membukakan pintunya? Oke, say it one more time. Can you help me open the door? Nah, teman-teman, jadi mudah bukan untuk meminta bantuan? Oke, here are some responses in giving help. Di sini ada beberapa respon ataupun ucapan balasan ya, saat kita mengiyakan ataupun memberikan bantuan. We can say alright, artinya baiklah. Kita juga bisa ucapkan sure, tentu, ataupun tentu saja. Lalu untuk ucapan balasannya, kita bisa ucapkan thank you, terima kasih. Dan yang terakhir, kita juga bisa ucapkan
jika teman-teman mendengar kata thank you ya, teman-teman jangan lupa ucapkan you are welcome. Artinya terima kasih kembali ataupun sama-sama. Selain itu juga kita bisa ucapkan don't mention it, yang artinya sama ya seperti you are welcome, yaitu artinya terima kasih kembali atau sama-sama. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan sedikit percakapan di sini ya. Oke, ini ceritanya sedang membawa buku nih, kebanyakan. Can you help me carry my books? Bisakah kamu membantuku membawakan buku-bukuku? Alright, baiklah. Thank you. Terima kasih. You are welcome. Terima kasih kembali. Contoh percakapan selanjutnya. Can you help me close the door, please? Nah, teman-teman juga bisa gunakan atau ucapkan kata please di akhir ya. Oke. Bisakah kamu membantuku menutup pintu itu? Tolong. Sure, tentu saja. Thank you. Terima kasih. Don't mention it. Terima kasih kembali. Nah, teman-teman, begitulah contoh percakapan untuk meminta ataupun memberikan bantuan ya, teman-teman. So, it's all for today. Nah, teman-teman, this is today's task. Ini PR atau tugas untuk hari ini ya. Page 96 and 97 in your English textbook. Okay, in your English textbook, Basic English 4. And like always, don't forget to study hard and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.